Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Yuda Prasetyo, NIM 1903102229. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Dia dengan NIM 1903102231. Saya Dwi Prima Julia, NIM 1903102235. Perkenalkan, nama saya Erna Kartika Sari, NIM 1903102236. Perkenalkan, nama saya Lina Diah Ayu, NIM 1903102239 dari Manajemen Kelas 3E, Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan satu video presentasi yang dibuat untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Tema yang kami pilih adalah pengaruh gaya manajemen terhadap kinerja suatu perusahaan. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Ferry Yuda, yang kedua Agnes Dia, yang ketiga Dwi Prima, yang keempat Erna Kartika, dan yang kelima Lina Dia. Oke, yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap individu atau kelompok. Manajemen yang baik diperlukan untuk menjalankan suatu organisasi dan menjadi tulang punggung bagi sebuah organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan sama dengan menyelesaikan suatu permasalahan guna mencapai tujuan hidup, dan mengelola suatu organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi manajemen. Fungsi perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah sebuah perusahaan. Fungsi pengorganisasian bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai macam kegiatan dalam perusahaan. Fungsi kepegawaian bertujuan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Fungsi manajemen yang selanjutnya yaitu fungsi pengarahan, berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan. Yang kelima yaitu fungsi pengontrolan, terdiri atas kegiatan yang dilakukan guna memastikan bahwa setiap tenaga kerja sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas mereka. Manajemen perusahaan yaitu suatu kegiatan mengelola, melakukan koordinasi, dan mengorganisasi kegiatan bisnis. Adapun ruang lingkup manajemen perusahaan yang pertama yaitu kegiatan produksi bahan, mengelola uang, mengelola aset, inovasi, dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Peran manajemen perusahaan yaitu mempertahankan kontrol atas suatu tindakan dan kinerja suatu perusahaan, sehingga seorang pemimpin yang menginspirasi dan dapat mengarahkan setiap karyawannya sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Manajemen yang kuat. Manajemen yang kuat adalah tulang punggung setiap perusahaan yang sukses. Secara teoritis, manajemen perusahaan publik bertanggung jawab untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dengan begitu, seorang manajer harus cerdas untuk mengelola sebuah bisnis. Salah satu faktor penting dalam perusahaan yaitu penilaian dan pengukuran kinerja. Hal tersebut bisa digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan serta untuk menentukan sistem imbalan dalam sebuah perusahaan. Gaya manajemen. Gaya manajemen adalah pola perilaku yang digunakan oleh seorang manajemen. Gaya manajemen menunjukkan hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu lainnya. Perilaku utama gaya manajemen. Yang pertama, arahan tugas. Ketika seseorang manajer memberitahu karyawan tentang apa yang harus dilakukan, sehingga di dalamnya harus melibatkan pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Ketika manajer melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membangun hubungan. Bagaimana seseorang manajer membentuk suatu hubungan dengan setiap karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan. DEM. Kemudian DEM dan AS.
Gaya manajemen sangat tergantung pada tugas organisasi, tahapan kehidupan organisasi, dan kebutuhan perusahaan pada saat itu. Sedangkan AS, gaya manajemen perusahaan selalu berbeda, tergantung siapa orang yang mengendalikan dan orang yang dikendalikan. Kemudian, gaya manajemen yang baik. Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa seseorang manajer tidak hanya menggunakan satu gaya manajemen pada saat melakukan tugasnya. Dengan gaya manajemen, maka seorang manajer mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga karyawan tersebut termotivasi dan akan meningkatkan kinerja mereka. Kesimpulannya adalah, berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh gaya manajemen terhadap kinerja perusahaan sangat berguna bagi kehidupan terorganisir. Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, seperti meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan produksi, memperoleh laba sebanyak-banyaknya, dan perumusan strategi merupakan suatu upaya mencapai tujuan organisasi tersebut untuk menjamin agar strategi yang telah dirumuskan dapat mencapai output atau kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya sistem pengendalian manajemen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.